Shalom, selamat pagi anak-anakku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabar kalian semua? Tentunya baik-baik dan sehat kan? Pak Yohanes senang pagi hari ini boleh berjumpa dengan anak-anak sekalian dalam program pembelajaran pendidikan agama Kristen di pagi hari ini. Dan tak lupa pagi hari ini Pak Yohanes mau mengucapkan kepada kalian semua, dimanapun kalian berada dan mengikuti program pembelajaran ini, yaitu Pak Yohanes mau mengucapkan selamat tahun baru buat kalian semua. Pak Yohanes berharap biarlah di tahun yang baru ini anak-anakku tetap memiliki semangat belajar yang baik, semangat belajar yang tinggi, baik dalam mengerjakan tugas yang diberikan maupun mengikuti proses pembelajaran secara online dengan baik. Lakukan semuanya yang terbaik seperti kalian melakukannya untuk Tuhan. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pagi hari ini, Pak Yohanes ingin mengajak kita semua untuk berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur dan kami berterima kasih kepadamu Tuhan buat segala kasih karunia yang Tuhan berikan. Biarlah pagi hari ini Tuhan, Roh-Mu yang kudus menolong setiap anak-anak-Mu dimanapun mereka berada mengikuti proses pembelajaran ini Tuhan. Roh Kudus memberikan hikmat, Roh Kudus memberikan pengetahuan sehingga kami dapat mengerti apa yang Tuhan mau dan Tuhan inginkan bagi anak-anak-Mu pagi hari ini. Terpujilah nama-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Haleluya, anak-anakku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Pagi hari ini ada satu materi yang cukup menarik untuk kita perlu pelajari, untuk kita perlu dalami, untuk perlu kita ketahui bersama-sama. Nah, apakah anak-anak mengetahui materi apa nih yang akan kita pelajari di pagi hari ini? Nah, Pak Yohanes ingin memberikan kepada kalian penggalan kutipan lagu daripada Ku Mau Cinta Yesus. Pak Yohanes yakin kalian semua pasti pernah tahu atau pernah dengar ataupun mungkin pernah dan sering menyanyikan lagu Ku Mau Cinta Yesus. Ada satu penggalan kalimat lagu Ku Mau Cinta Yesus yang Pak Yohanes mau sampaikan kepada kalian untuk membantu kalian untuk kalian bisa memahami ya materi apa yang akan kita pelajari di hari ini. Kalimat itu berbunyi seperti ini dalam lagu Ku Mau Cinta Yesus. Meskipun badai silih berganti datang dalam hidupku, tapi aku akan tetap mencintai Tuhan. Nah, coba anak-anak renungkan dari penggalan kalimat lagu Ku Mau Cinta Yesus tersebut. Kira-kira nih, materinya apa nih yang akan kita pelajari pada kesempatan pagi hari ini? Betul, materi yang akan kita pelajari pada kesempatan di pagi hari ini adalah tentang tantangan iman di masa kini. Cukup menarik bukan? Nah, anak-anakku yang Pak Yohanes kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, satu hal yang anak-anak perlu ketahui bahwa tantangan di dalam kehidupan manusia itu adalah hal yang tidak akan pernah bisa dipisahkan. Siapapun dia, siapapun manusia tersebut, selama dia hidup ada di dunia ini, selama dia bisa bernafas, selama dia bisa menghirup udara segar, tak peduli dia seorang pejabat, tak peduli dia seorang yang bukan penjabat, tidak peduli dia seorang yang kaya atau dia seorang yang tidak kaya, tidak peduli dia seorang yang pintar ataupun dia seorang yang tidak pintar, tapi yang namanya masalah itu pasti akan menjadi bagian di dalam kehidupan setiap orang. Baik dia seorang yang percaya kepada Tuhan ataupun dia seorang yang tidak percaya kepada Tuhan, mereka akan menjumpai masalah dalam kehidupan mereka. Mereka akan menjumpai tantangan dalam kehidupan mereka. Ya, walaupun dia rajin ke gereja, walaupun dia rajin berdoa, walaupun dia rajin baca firman Tuhan, ya, walaupun dia rajin memberikan persepuluhan kepada Tuhan ke rumah Tuhan, tetapi tantangan pasti akan mereka hadapi di dalam kehidupan ini. Nah, pertanyaannya atau problemnya yang perlu kita renungkan adalah apakah mereka cukup kuat dalam menghadapi tantangan tersebut? Apakah mereka lemah dalam menghadapi tantangan-tantangan tersebut? Nah, anak-anak perlu ketahui bahwa
tantangan itu merupakan sparring partner di dalam kehidupan kita. Sama seperti seorang atlet yang berlatih berolahraga, mereka akan butuh namanya sparring partner untuk mengetahui kualitas daripada skill mereka ataupun kemampuan yang mereka miliki. Nah, tantangan dalam hidup manusia adalah satu hal yang tidak mungkin bisa dipisahkan. Tantangan merupakan sparring partner yang akan membuat manusia ataupun tuh remaja Kristen, orang percaya, untuk mereka bisa bertumbuh di dalam iman mereka kepada Tuhan. Nah, anak-anakku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dari tantangan yang dihadapi oleh setiap manusia, yang kita perlu renungkan adalah apa yang diakibatkan dari tantangan tersebut yang dihadapi oleh manusia di dalam kehidupannya. Ketika manusia menjumpai tantangan di dalam kehidupannya, apa yang akan terjadi dalam kehidupan mereka? Mari kita mau renungkan secara perlahan-lahan pada kesempatan pagi hari ini. Ya, tadi dalam penggalan lagu Ku Mau Cinta Yesus dikatakan bahwa meskipun badai datang silih berganti dalam kehidupanku, aku akan tetap mencintai Tuhan. Itu sebabnya tadi Pak Yohanes di awal-awal berkata kepada kalian semua, memberikan sebuah pemikiran dan perenungan buat kita semua bahwa tantangan itu merupakan sparring partner yang tidak mungkin bisa dipisahkan dalam kehidupan orang Kristen sekalipun. Karena itu akan membuat orang Kristen bisa bertumbuh di dalam kehidupan mereka, di dalam iman mereka kepada Tuhan. Nah, anak-anakku yang terkasih, kalian perlu pahami demikian bahwa tantangan itu ketika terjadi di dalam kehidupan anak-anak remaja ataupun dalam kehidupan manusia pada umumnya, lebih khususnya remaja Kristen, itu akan memberikan dua dampak. Dampak yang pertama adalah tantangan itu bisa membuat manusia itu semakin menjauh daripada Tuhan, hidupnya makin terpuruk dan jauh daripada Tuhan, atau tantangan tersebut juga bisa membuat anak remaja manusia, terlebih khususnya remaja Kristen, bisa semakin dekat kepada Tuhan, semakin mencintai Tuhan, dan dia bertumbuh di dalam iman mereka kepada Tuhan. Secara psikologi, digambarkan manusia itu ada 4 tipe. Nah, tipe manusia yang pertama secara psikologi digambarkan seperti ini. Seorang yang menjalani kehidupan kekristenannya, ya, lalu ketika dia menjalani kehidupan kekristenannya, dia menjumpai tantangan di tengah-tengah perjalanan kehidupan kekristenannya. Ketika dia menghadapi tantangan dalam kehidupannya, apa yang dilakukan? Yang dilakukan oleh manusia tipe pertama ini adalah dia menghindar. Dia menghindar dari tantangan tersebut, dia menghindar dari masalah tersebut, lalu dia melewatinya begitu saja. Nah, tipe manusia yang kedua dikatakan, ketika dia menjalani kehidupannya sehari-hari, ketika dia menjalani kehidupan kekristenannya, ketika dia menghadapi tantangan di dalam kehidupan kekristenannya mengiring Tuhan, maka yang dilakukan oleh orang tersebut tipe kedua adalah dia tidak menghindari masalah tersebut. Yang dia lakukan adalah apa? Yang dia lakukan adalah dia kembali. Bukankah banyak orang Kristen, bukankah banyak orang percaya seperti itu? Mereka mengira ketika mereka memutuskan untuk mengikuti Tuhan, maka jalan hidupnya akan lancar saja, jalan hidupnya akan baik-baik saja, tidak akan ada masalah, Tuhan pasti akan melepaskan mereka dari masalah. Tapi ketika mereka menghadapi masalah, tipe kedua adalah mereka memilih kembali. Tidak Tuhan-Tuhanan, tidak Kristen-Kristenan. Lalu mereka kembali pada kehidupan mereka yang lama. Itu tipe manusia yang kedua. Tipe manusia yang ketiga adalah ketika dia menjalani kehidupannya sehari-hari, menjalani pengiringannya kepada Tuhan, dia menjumpai sebuah tantangan, dia menjumpai sebuah masalah, maka yang dilakukannya adalah dia tidak menghindar, dia tidak kembali, yang dilakukan adalah dia berhenti. Atau yang dikenal, atau yang disebut juga dengan istilah stagnasi. Dia tidak melakukan apa-apa. He's doing nothing.
Dia tidak melakukan apa-apa, dia berhenti. Bukankah banyak orang Kristen seperti itu? Nah, tipe manusia yang keempat. Nah, sebelum kita masuk ke tipe manusia yang keempat, coba Pak Yohanes ingin kalian merenungkan. Sejauh ini, selama ini, kalian, anak-anakku semua, termasuk tipe manusia yang keberapa? Tipe manusia yang pertama, yang suka menghindar daripada masalah, ataukah kalian termasuk remaja Kristen yang tipe kedua? Kalian adalah ketika menjumpai masalah, kalian kembali pada kehidupan kalian yang lama. Ataukah kalian termasuk tipe manusia yang ketiga, remaja Kristen yang ketiga? Ketika kalian menghadapi masalah, yang kalian lakukan adalah doing nothing. Kalian stop, kalian stagnasi. Tidak melakukan apa-apa buat Tuhan. Nah, tipe manusia yang keempat adalah, Pak Yohanes berharap kalian adalah tipe manusia yang keempat ini. Ketika dia menjalani kehidupannya sehari-hari, ketika dia menjalani kehidupan kekristenannya, dia menjumpai tantangan di depannya, yang dia lakukan tidak menghindar, tidak kembali, tidak berhenti, tapi yang dilakukannya adalah dia terjang masalah tersebut, dia terjang tantangan tersebut, dia panjati tantangan tersebut sampai dia bisa melewatinya dengan baik. Kalau anak-anak pernah pergi berlibur, ya, liburan Natal kemarin atau liburan tahun baru kemarin, anak-anak pergi ke Bali dan kalian pergi ke pantai-pantai di mana banyak turis-turis atau banyak orang-orang yang berwisata datang ke pantai tersebut, anak-anak pasti akan melihat pemandangan yang sering kali banyak dilakukan oleh orang di pantai adalah bermain selancar. Datang ke pantai membawa papan selancar. Pertanyaan Pak Yohanes buat kalian, tahu nggak yang dinanti-nantikan oleh pemain selancar atau orang-orang yang bermain selancar itu apa? Yang dinanti-nantikan oleh mereka? Betul, jawabannya adalah mereka menantikan datangnya ombak. Ketika mereka melihat riak-riak ombak datang, mereka mulai persiapkan papan selancar mereka. Dan ketika mereka melihat ada riakan ombak yang lebih besar, mereka mulai menggerakkan papan selancar mereka untuk menghasilkan gerakan-gerakan yang indah. Apalagi ketika mereka melihat ada ombak yang lebih besar, itu yang mereka cari supaya mereka bisa menghasilkan gerakan selancar yang indah. Burung Raja Wali ada juga seekor burung yang menanti kesempatan ada badai datang, dia akan terbang dengan tinggi. Dia memanfaatkan badai atau tantangan itu untuk menghasilkan kualitas terbang yang tinggi. Ini yang tadi Pak Yohanes bilang kepada kalian. Tantangan itu jangan dihindari. Tantangan itu jangan tidak berani dihadapi. Hadapi tantangan itu. Karena itu ada sparring partner manusia dalam kehidupan ini untuk kita bisa semakin dekat kepada Tuhan. Ketika kita memilih jalan yang salah, maka tantangan tersebut bisa membuat kita semakin jauh daripada Tuhan. Nah, anak-anakku yang terkasih, coba kita hari ini juga akan melihat bagaimana pandangan firman Tuhan terhadap tantangan. Ya. Sebelum kita melihat pandangan firman Tuhan tentang tantangan, Pak Yohanes ingin kalian untuk berpikir sejenak. Kira-kira tantangan-tantangan apakah yang dihadapi oleh remaja-remaja, khususnya remaja Kristen hari-hari ini? Coba kalian pikirkan sejenak dalam beberapa detik ke depan ini. Tantangan apa ya yang dihadapi oleh remaja pada umumnya, khususnya remaja Kristen, yang bisa mempengaruhi pertumbuhan iman mereka? Yang pertama yang Pak Yohanes ingin kita sama-sama renungkan pada kesempatan pagi hari ini, yaitu teknologi. Kok bisa Pak Yohanes teknologi merupakan tantangan iman bagi remaja Kristen dan juga remaja-remaja lainnya? Bukankah teknologi itu adalah anugerah Tuhan? Oh iya betul, teknologi merupakan buah pengetahuan daripada pemikiran manusia. Itu adalah berkat daripada Tuhan, karena Tuhan menciptakan manusia dengan memberikan akal budi dan pemikiran. Supaya manusia bisa berkreasi sedemikian rupa, karena Allah kita pun adalah Allah Sang Kreator. Nah, lalu apa yang salah dengan teknologi? Tidak ada yang salah dengan teknologi, anak-anakku yang terkasih. Kalau kita melihat
Dalam kehidupan kita sekarang ini teknologi sudah berkembang dengan sangat pesatnya, ya, dengan sangat luar biasa canggihnya. Dunia yang begitu luas ini kita bisa mengikuti perkembangan dunia yang luas ini dengan sangat cepat. Apa yang terjadi di negara lain yang kita tidak mungkin bisa ke sana dalam waktu yang cukup singkat, tapi kita bisa menerima beritanya dengan cukup cepat. Apa yang terjadi di negara Amerika, apa yang terjadi di China, apa yang terjadi di India, apa yang terjadi di Rusia, kita bisa mengetahui perkembangan-perkembangan negara tersebut. Apa yang terjadi dengan artis ini, apa yang terjadi dengan artis tersebut, kita bisa mengetahui perkembangan-perkembangan mereka juga dengan cepat. Bahkan kemajuan teknologi membuat seseorang pun juga bisa melakukan hal-hal yang negatif, anak-anak. Beredarnya hoax di mana-mana membuktikan bahwa kemajuan teknologi bisa digunakan secara negatif juga untuk kalangan-kalangan orang tertentu, di mana hoax itu bisa mengakibatkan pertikaian, pertentangan, perkelahian satu dengan yang lain. Bahkan juga kemajuan teknologi membuat manusia menggunakannya untuk dengan mudah mengakses hal-hal yang bersifat mungkin pornografi. Dari sini kita bisa melihat, anak-anakku, bahwa di samping hal positif teknologi ini memberikan dampak yang luar biasa positif buat manusia, tapi teknologi juga bisa membuat manusia menjauh daripada Tuhan. Game online. Pak Yohanes yakin anak-anakku di sini pasti suka main game. Ketika anak-anak main game, apa yang terjadi? Mereka melupakan waktu mereka. Mereka melupakan waktu mereka untuk belajar, untuk mengerjakan tugas, untuk berkumpul dengan mama, papa, atau bapak, ibu. Lupa waktu untuk berdoa, lupa waktu untuk baca firman. Kemajuan teknologi membuat manusia menjauh daripada Tuhan. Hal kedua yang membuat menjadi tantangan bagi iman, pertumbuhan iman remaja pada umumnya dan remaja Kristen pada khususnya adalah hal akademik. Majunya teknologi membuat tuntutan akademik atau pengetahuan manusia pun harus semakin berkembang. Tidak sedikit orang tua yang menuntut anak-anaknya untuk memperoleh nilai yang baik di sekolah, untuk lulus dengan hasil yang terbaik, supaya mereka bisa mengharapkan anak-anaknya masuk ke sekolah favorit, perguruan tinggi favorit. Tapi orang tua lupa bahwa apa yang mereka tuntut dari anak-anak mereka membuat anak-anak mereka akhirnya mengambil sebuah jalan yang salah. Mereka berusaha mencapai nilai yang bagus, lulus dengan hasil yang terbaik, namun mereka lakukan dengan cara yang salah. Pengen dapat nilai bagus dalam setiap ulangannya mereka tapi mencontek. Mereka ingin berprestasi tapi mereka melakukan dengan cara yang salah untuk prestasi mereka. Ini bukti bahwa tuntutan akademik bisa membuat itu menjadi tantangan iman mereka dalam pertumbuhan iman mereka. Lalu yang ketiga apa? Rokok, narkoba, minuman keras. Pak Yohanes membaca di berita, salah satu berita di internet dikatakan bahwa 70% remaja dan pemuda Kristen mengetahui tentang rokok dan mulai mencoba rokok lewat apa? Karena beredarnya di media teknologi, televisi, baliho-baliho dan segala macamnya. 50% pemuda remaja Kristen mengenal rokok dan coba-coba melakukan rokok lewat apa? Lewat ajakan daripada teman. Dan 30% mereka mengenal rokok dan terlibat dalam rokok oleh karena apa? Mereka melihat dari figur orang tua mereka atau kakak mereka atau siapapun itu yang lebih tua daripada mereka. Hal-hal tersebut adalah hal yang sangat mengerikan. Ya. Bahkan berita terakhir yang Pak Yohanes sempat membaca juga di internet, tahun 2001 dikatakan peningkatan remaja pemuda dalam menggunakan rokok itu meningkat 2 kali lipat, naik 10%. Ya, pada tahun 2001 data mencatat adalah 9,sekian%. Data tahun terakhir tahun 2010 tercatat pemuda remaja yang terlibat dalam rokok adalah 17%, naik 2 kali lipatnya.
Sekarang 2001, kalian bisa bayangkan kelipatannya. Hal ini menunjukkan bahwa ternyata rokok bisa menyerang siapa saja. Bahkan anak remaja SD kelas 5, kelas 6 pun sudah ada yang belajar merokok. Bahkan mungkin sudah ada yang belajar untuk mencoba narkoba dan minuman keras. Who knows? Nah, yang keempat, yang menjadi tantangan iman Kristen bagi semua remaja ataupun remaja Kristen khususnya adalah yang perlu kita sadari, tantangan dalam perkembangan hormon daripada anak-anak remaja tersebut. Anak-anak remaja adalah anak-anak usia 13 sampai 15 tahun, ya. Di mana usia-usia itu mereka mengalami gejolak dalam diri mereka, proses pergejolakan mencari jati diri mereka. Dan ketika mereka dalam proses mencari jati diri mereka, yang mereka lakukan adalah apa? Mereka seringkali melakukan trial and error, mencoba-coba, walaupun mereka tahu itu adalah salah. Mereka mencoba-coba dengan rokok, karena mereka pikir rokok tidak dosa, Alkitab tidak katakan rokok dengan dosa, adalah dosa. Betul, Alkitab tidak ada spesifik bilang rokok itu dosa. Tetapi Alkitab bilang apa? Segala sesuatu diperbolehkan, tapi belum tentu itu berguna buat tubuh kita. Apakah rokok berguna buat tubuh kita? Kalian yang bisa jawab sendiri. Ya, ada yang tahu nyontek itu dosa, tapi mereka coba-coba. Siapa tahu gurunya nggak tahu. Ya kan? Nah, ini yang dibilang bahwa anak remaja itu adalah masa-masa di mana mereka mencoba-coba, tapi walaupun mereka tahu itu salah, mereka coba-coba. Nah, perkembangan hormon membuat mereka melakukan proses pembuktian diri mereka melakukan hal-hal yang salah. Nah, sekarang anak-anakku, kita akan melihat apa pandangan firman Tuhan. Kita akan melihat dari kitab Matius pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11 tentang pencobaan Tuhan Yesus di padang gurun. Anak-anak bisa membaca dan membuka Alkitab kalian di rumah, ya. Dalam kitab Matius pasal yang keempat ayat pertama sampai 11, di situ dikatakan ketika Tuhan Yesus berpuasa selama 40 hari dan dicobai oleh iblis, pencobaan yang Tuhan Yesus hadapi yang pertama adalah pencobaan tentang mengubah batu menjadi roti. Pencobaan yang dialami Tuhan Yesus yang pertama adalah berbicara tentang apa? Tentang keinginan daging. Apa itu keinginan daging? Galatia pasal 5 ayat 19-21 dikatakan apa? Inilah perbuatan daging, percabulan, iri hati, kedengkian, pesta pora, mabuk-mabukan, pemberontakan pada orang tua dan semuanya. Itu adalah perbuatan daging. Jadi anak-anakku bisa mengerti apa itu sih yang termasuk dalam keinginan daging atau perbuatan daging. Nah, ketika Tuhan Yesus berpuasa, Tuhan Yesus dicobai oleh iblis tentang keinginan daging. Tapi yang kita lihat adalah ketika Tuhan Yesus dicobai, dia menaklukkan semua keinginan daging itu di bawah kehendak Tuhan atau kepada salib Kristus, salib Tuhan. Dan kita bisa melihat anak-anak bahwa Tuhan Yesus bisa mengatasi semuanya dengan menundukkan dirinya pada kehendak Tuhan. Pencobaan kedua yang dihadapi oleh Tuhan Yesus adalah Tuhan Yesus dicobai oleh iblis untuk menjatuhkan diri dari hubungan bait Allah. Berbicara tentang hal apa ini? Kesombongan, keangkuhan. Ya. Anak-anak remaja, anak-anak muda pada usia 13-15 tahun, seringkali mereka terjebak pada hal ini. Dalam proses pembuktian jati diri mereka, ya, mencari jati diri mereka, ya, mereka seringkali jatuh dengan cara yang salah. Mereka merasa angkuh, mereka merasa sombong. Ya. Itu sebabnya mereka jatuh dalam berbagai-bagai macam cara yang salah. Contoh tadi tentang rokok. Ketika mereka merasa diri mereka hebat kalau mereka rokok. Kalau mereka bisa minum minuman keras, mereka merasa bahwa diri mereka hebat. Lalu mereka mengajak temannya, ayo ngerokok, ayo minum minuman keras. Kalau kamu tidak berani ngerokok, kalau kamu tidak berani minum minuman keras, cupu kamu banci, kamu perempuan. Seringkali teman-temannya yang diajak yang seperti itu, tapi mereka tidak mau, mereka dikata-katain seperti itu. Betul apa betul? Betul kan? Kalau itu perkataan itu Pak Yohanes mau kembalikan seperti ini. Apakah betul kalau tidak berani ngerokok, minum minuman keras itu cupu?
Apakah tidak pernah kalian melihat orang cupu itu tidak minuman keras? Apakah kalian pernah melihat orang cupu tidak merokok? Apakah kalian pernah melihat banci tidak merokok? Apakah kalian pernah melihat wanita tidak merokok? Sebuah pemikiran sederhana yang perlu kita kembalikan. Jadi tidak ada hubungannya merokok dengan pembuktian diri. Ya, minum minuman keras dengan pembuktian diri. Itu sebabnya untuk membuktikan diri, anak-anak muda seringkali jatuh pada cara yang salah. Yang ketiga, Tuhan Yesus dicobai berkaitan dengan apa? Ditawarkan seluruh kekayaan dunia asal dia sujud menyembah pada iblis. Berbicara tentang hal apa? Tentang kekuasaan. Anak-anak remaja pemuda pada usia 13-15 tahun, yang mereka suka adalah apa? Ketika mereka dihargai, ketika mereka diberi sebuah kepercayaan, mereka akan sangat senang luar biasa. Dan mereka akan melakukan itu dengan tanggung jawab yang luar biasa. Tetapi problemnya adalah mereka tidak atau kurang bisa bertanggung jawab terhadap kepercayaan yang diberikan kepada mereka. Seringkali kepercayaan yang mereka berikan disalahgunakan. Satu contoh Pak Yohanes mau kasih contoh adalah, Pak Yohanes pernah lihat sebuah film basket ya. Di film basket itu ditunjukkan ketika anak ini menang pertandingan basket, orang tuanya akan pergi ke luar negeri, lalu dia ada di rumah sendirian. Dan ketika dia di rumah sendirian, orang tuanya berpesan, jaga diri baik-baik, jaga rumah baik-baik, jangan berbuat yang macam-macam, jadilah anak yang baik. Tapi ketika orang tuanya sudah pergi, apa yang mereka lakukan? Si anak ini lakukan. Mereka undang teman-temannya, mereka adakan party. Dan lalu di situ mereka mabuk-mabukan dan mereka berciuman dan semuanya. Tanpa si anak sadari, orang tuanya mereschedule pulang lebih cepat, dan ketika orang tuanya pulang tepat pada anak ini layakan party, orang tuanya marah luar biasa. Orang tuanya bilang, kamu tidak bisa dikasih kepercayaan. Berapa banyak kita anak-anak muda, remaja terjebak dalam hal seperti itu. Kita kurang bisa bertanggung jawab terhadap kepercayaan yang Tuhan beri. Kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini adalah, anak-anakku, iblis itu musuh kita terbesar. Dia berjalan seperti singa yang berkeliling, mengaum-ngaum, mencari siapa yang siap untuk dimangsa. Kita perlu firman Tuhan dan kita perlu Roh Kudus untuk kita bisa melewati semuanya ini. Di akhir pembelajaran ini, mari Pak Yohanes mengajak kita bersatu sejenak dan kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih buat pengajaran yang kami boleh dengar dan kami boleh terima di pagi hari ini. Ajar kami Tuhan, supaya kami menjadi remaja-remaja Kristen yang teguh berdiri di dalam menghadapi tantangan yang datang dalam kehidupan kami, walaupun itu menggoda iman kami, walaupun itu menggoda kami untuk kami menjauh daripada Tuhan. Tapi tolong kami Tuhan dan ajar kami Tuhan untuk kami tetap dapat teguh berdiri, menundukkan segala keinginan kami kepada kehendak-Mu Tuhan dan berpegang teguh kepada firman-Mu ya Tuhan. Tolonglah kami ya Tuhan, sebab kami sadar kami ini manusia yang rapuh, kami manusia yang gampang tergoda. Sebab itu kami perlu Roh-Mu yang kudus untuk memberi kepada kami kekuatan dan kesanggupan melewati tantangan-tantangan ini, supaya kami boleh berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, bersyukur buat pembelajaran hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa anak-anakku dalam pembelajaran berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kalian. Amin.